halo Hermes Lover, kita ketemu lagi di podcast hari ini barengan saya Agustia. Dan saya sudah bersama narasumber ataupun tamu spesial kita yang keren, cakep, rapih banget ya. Kita sapa mereka terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum untuk Bapak Romeo. Waalaikumsalam. Pagi Selamat Pak, udah sering-sering kesini ya Pak ya. Dan Alhamdulillah. selamat pagi Pak Budi Syaiful. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Hari ini udah kena Alhamdulillah. kopi ya? Sudah. Harus. Wajib gitu. Dan yang terakhir selamat pagi untuk Bapak Iwan. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan Pak tadi? Pagi nggak sarapan, makan telur aja. Makan telur aja. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, oke, kita mungkin bisa lebih agak-agak santai. Hari ini kita duduk ngobrol terkait dengan IHGMA. Tapi anyway nih, Hermes Lover, kita juga harus tahu dulu IHGMA ini apa sih? Terus kita mau ngobrolin apa? Saya boleh cerita sedikit terkait dengan IHGMA ini adalah singkatan dari Indonesian Hotel General Manager Association, ya. Dan itu adalah organisasi profesi yang mewadahi para general manager hotel di seluruh Indonesia. Benar. Oke, yang termasuk juga di wilayah Aceh. Benar. Kemudian asosiasi ini juga berfungsi sebagai forum komunikasi ya, Iya. kolaborasi dan juga pengembangan profesional untuk para pimpinan industri perhotelan. Nah, karena juga waktu kita nggak banyak, kita langsung aja to the point. Tapi anyway, Pak Budi Syaiful, selamat ya Pak ya, Anda terpilih menjadi Ketua Terima kasih. DPD, betul Pak ya? Benar. Asik sekali, untuk periode 2025 sampai 2028. Dan pemilihan juga penetapan DPD IHGMA Aceh ini kemarin dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober ya Pak? Iya betul. Oke, di Portola Grand Arabia Hotel Banda Aceh. Ada tuh saya ngeliat fotonya bapak-bapak semua jajarannya rapi-rapi gitu ya. Pak, gimana Pak perasaannya jadi ketua Pak? Gitu. Ya alhamdulillah. Jadi saya kebetulan diberikan amanah untuk menjadi Ketua DPD IHGMA Chapter Aceh. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempercayakan dan memberikan saya amanah. Sebetulnya ini kan amanah yang cukup berat. Namun pada tanggal 24 Oktober kemarin itu kita adakan pemilihan secara demokratis. Kemudian pada tanggal 30 kita sudah terbentuk, saya bilang kabinetnya lah, ya, jadi sudah terbentuk. Kemudian SK juga sudah keluar tanggal 30 Oktober. Jadi kita kerjanya sangat cepat. Satu. Ya, satset. Dan saya boleh informasikan dalam beberapa hari organisasi ini telah terbentuk, kita sudah memiliki beberapa kegiatan. Mungkin nanti Pak Romeo yang bisa ceritakan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kita ya. Nah, kemudian kenapa saya bicara IHGMA? Karena pada saat sekarang ini belum ada satu wadah, belum ada satu organisasi yang bisa menampung para GM ya di Aceh ini. Nah, ini adalah suatu kesempatan yang baik. Kita harus memanfaatkan organisasi ini supaya networking kita lebih luas lagi, kemudian secara organisasi juga lebih modern, dan terutama untuk SDM. Ya, saya ingin ada peningkatan profesionalisme di SDM kita ini. Ya. Dan yang paling penting adalah dari sisi kualitas perhotelan di kita ini harus lebih maju lagi. Maju lagi dan baik lagi. Karena juga di Aceh ini kan terkenal sekali dengan kota syariat Islam dengan wisatanya sendiri, Pak ya. Yeah. Pak, tapi sebenarnya kalau untuk IHGMA sendiri sudah terbentuk dari tahun 2016? Betul. Okay. Namun ya kita tidak bicara yang sudah berlalu, tetapi kita bicara ke depan. Jadi kita meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya. Nah, kita ingin kita lebih agresif lagi, lebih profesional, lebih maju dalam segala hal. Jadi semua bidang yang kita bentuk semuanya harus bergerak. Ya, itu pesan saya, karena kita ada 100 hari nanti organisasi ini kita akan arahkan kemana, dan 2026 program sudah kita buat. Keren, 100 hari masa kerja nih. Ya. Jadi memang harus semuanya sudah ditetapkan, sudah siap untuk dijalankan. Di tahun 2025 harus dengan semangat yang baru. Betul. Gitu. Oke, kalau Pak Iwan sendiri, tadi udah dibicarakan penetapan SK-nya, kemudian juga ada anggota kepengurusan yang bercerita siapa-siapa aja dan kenapa mereka ini bisa membawahi di bidang-bidangnya sendiri, Pak. Oke, terima kasih Mbak.
Kalau untuk anggotanya sendiri, kita sekarang sudah hampir seluruh hotel yang ada di Banda Aceh sudah menjadi member kita ya, Ketua ya. Dan saat ini ada mungkin yang akan ke depan kita buat adalah di Takengon dan di Melabo untuk jadi DPC-nya. Dan anggota sendiri itu adalah sebenarnya para pimpinan, baik pimpinan GM, hotel manager maupun resort yang ada di Aceh. Kita akan bentuk semua untuk jadi member di IHGMA. Oke, jadi hanya khusus untuk GM sama HM-nya aja. GM, HM, atau pimpinan mungkin di sebuah hotel yang tidak ada GM-nya atau pimpinan hotelnya bisa juga kita masukin jadi member kita. Oke, berarti belum bisa nih saya gabung nih. Sudah bisa kalau buat hotel. Next time ya. Yeah. Oke, terus Pak Iwan, apa yang membuat latar belakang terbentuknya dengan kepengurusan ini? Apa sih maksudnya? Ini trust isunya soal apa nih? Soal hotel selama ini? Yang seperti disampaikan Pak Ketua tadi ya, intinya kita ingin menyatukan visi dan misi sebagai pimpinan hotel. Yang kedua, menstandarisasikan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Aceh ini supaya di bawah IHGMA ini semua standarnya seperti provinsi lain. Karena mengingat juga kita Aceh ini kan salah satu provinsi destinasi wisata juga. Jadi supaya peningkatan SDM-nya imbasnya ke pelayanan juga. Jadi kita ingin semua hotel yang di bawah naungan IHGMA pimpinannya semua standarisasinya sama gitu. Tidak ada yang perbedaan yang mencolok lah. Sama rata semuanya? Sama rata dengan standarnya yang sudah menjadi tolak ukur di sebuah organisasi hotel atau sebuah perusahaan di perhotelan. Oke, ini menarik sekali sih kalau apalagi dengan programnya yang pastinya bakal keren nih, Pak Romeo. Ada nih. Nah, program yang paling utama dulu yang kayaknya ini harus kita jalankan dalam akhir tahun 2020 ini apa nih Pak Romeo? Tentu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Sekretaris tadi saya sependapat. Program-program yang kita kedepankan adalah tentang pelatihan dulu ya. Ke setiap, mungkin dari seluruh karyawan hotel. Setiap hotel kan punya segmen yang berbeda dan perlu adanya pelatihan khusus. Makanya dari asosiasi ini, asosiasi IHGMA kita angkat untuk mengembangkan itu. Agar kedepannya seluruh karyawan yang ada di setiap hotel tuh bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan juga ya, perkembangan teknologi zaman itu. Seperti itu. Itu yang akan kita tingkatkan untuk indeksnya. Programnya terkait dengan SDM. Kemudian soal apalagi nih fasilitas hotel juga termasuk dalam masuk ya. Oke. Jadi kalau untuk yang kayak pelayanan dari staf hotel juga termasuk dalam program ini. Ada gitu. Oke, tadi juga lupa nih ngenalin. Kalau Pak Iwan ini adalah Pak Sekjen. Pak Sekjen. Bagian mencatat nih, Mbak. Bagian mencatat gitu ya. Tapi beliau juga adalah General Manager dari Garuda by Kalendra. Ya. Oke, dan juga Pak Budi ini adalah Bapak kesayangan kami, General Manager Hermes Place Hotel Banda Aceh, dan juga Bapak Romeo dari Hotel Plum ya Pak ya. Plum Hotel Lading. Plum Hotel Lading. Agak susah sih waktu mikirnya, yang mana tuh gitu ya, ternyata satu dia. Oke, berbicara tentang latar belakang dibentuknya IHGMA secara nasional dan sebenarnya bagaimana sih Pak Budi peran cabang Aceh ini dalam struktur organisasi tersebut. Kita lihat di tempat kabupaten lain kan ada nih Pak. Kalau di Aceh kan kita lebih kepada ada syariatnya, ada kekhususannya. Kemudian bisa dijelasin nggak Pak bagaimana peran dari cabang ini sendiri? Baik, syariah itu merupakan suatu kekhasan. Itu kita anggap sebagai suatu kelebihan ya di daerah yang kita cintai ini, Provinsi Aceh. Jadi saya ingin dengan adanya kekhasan ini juga kita memiliki suatu pelayanan dengan standar yang berbeda. Karena syariah ya, dari kalau kita lihat dari mulai tamu datang ke hotel, sambutannya secara syariah itu memang berbeda, luar biasa. Kalau di tempat lain mungkin greetingnya selamat pagi atau good morning, kalau di kita assalamualaikum. Ya. Nah, itulah salah satu contohnya. Nah, kemudian apabila kita memasuki hotel yang lain, saya rasa standar kalau di kita kan selalu kita akan cek dulu apakah yang check in itu betul suami istri atau tidak. Kita harus cek dulu dengan buku nikahnya ada atau tidak. Nah, itu salah satunya. Ya, kemudian mengenai SDM, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Wakil ya, bahwa beliau akan mengadakan pelatihan dan juga kita akan mengadakan sertifikasi profesi dari mulai yang paling bawah di hotel sampai ke yang paling tinggi di hotel. Kita mau ada sertifikasi. Jadi mereka itu sudah betul-betul
memiliki kemapanan secara legal juga gitu, ada. Dan saya ingin mencetak beberapa asesor yang memang unggul di bidangnya. Itu cita-cita kami. Ya. Wah, mudah-mudahan ini bisa terwujud di tahun 2026 mendatang Insya Allah. sampai nanti 2028 ya Pak Budi. Iya. Pak Iwan, apa sih yang harus dimiliki seorang Pak Budi sebagai ketuanya? Kriteria apa yang bisa nanti di next periode berikutnya ada yang menggantikan ataupun menyambung lagi program ini, apa yang harus dimiliki oleh seorang ketua? Oke, karena Pak Budi juga saya menyalonkan ya kan. Pas sekali saya nanya. Jelas sekali. Satu yang penting sebagai pemimpin kami berharap dari semua anggota Pak Budi bisa merangkul kita semua, ya kan, mengarahkan kami seluruh member IHGMA yang ada di Aceh baik di provinsi maupun di kabupaten, dan kemudian membimbing lah, karena kan di Aceh ini sifatnya masih baru ya kan, baru. Kemudian di Aceh ini juga daerahnya ada kekhasan khusus yang disampaikan Pak Budi tadi, ada syariatnya sesuai dengan ketentuan Aceh. Jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan Aceh kan tidak begitu memahami dengan kekhasan tadi. Kami berharap Pak Budi bisa merangkul kami semua dan mengarahkan kami ke hal yang tentunya yang terbaik lah buat seluruh GM yang ada di Aceh. Dan yang paling penting ya, kami juga berharap ada dukungan juga dari pemerintah ya Pak Budi ya. Pemerintah juga wajib kami berharap pemerintah mendukung kita, program kita ini, supaya nama baik Aceh di kancah nasional juga semakin bagus. Karena kan industri perhotelan di Aceh ini khusus ya, seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, khusus tidak sama dengan di provinsi lain. Jadi kalau pemerintah saling dukung, kita dukung, otomatis nama Aceh akan bagus ke depannya. Dan saya yakin Pak Budi bisa, karena Pak Budi sudah cukup lama di Aceh Pak Budi ya. Hampir 6 tahun di Aceh kan, sudah paham dengan culture-nya di Aceh. Itu harapan kami semua, rangkul kami sebagai anggotanya, arahkan kami ke yang terbaik. Oke. Luar biasa sekali kalau pemerintah juga bisa ikut andil ya Pak ya. Harus. Nah Pak Budi sudah kontek-kontekan ketemu langsung dengan dari Dinas Pariwisata kah untuk mendukung program-program berikutnya di IHGMA ke depan Pak? Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan berjumpa dengan beberapa instansi pemerintah dan juga swasta. Ya, salah satunya mungkin kita sudah berbicara dengan Komisi 3. Jadi kita akan bicara mengenai sinergi dan kita akan sampaikan ke Komisi 3 bagaimana kita bisa berkolaborasi misalnya dengan travel agent, kemudian dengan airlines. Nah, kita pengen ada sinergitas gitu. Jadi tidak hanya hotel aja yang berdiri, tapi dibantu dan kita sama-sama memajukan Aceh ini. Oke, Pak Romeo mau nanya nih, ini kan ada antara GM ke GM ini pasti ada persaingan sehat nih. Nah, dengan tergabungnya Anda di IHGMA ini, bagaimana bisa menurunkan egonya masing-masing demi tujuan IHGMA ya ke depan yang lebih baik lagi nih Pak? Oke, tentunya pasti kan dengan nama IHGMA kan intinya dari semua organisasi itu adalah kolaborasi. Benar. Kolaborasi itu adalah kita harus selalu bersinergi antara hotel satu dengan hotel yang lain. Supaya apa? Untuk meningkatkan revenue di Banda Aceh ini sama-sama. Kita berpikir yang positif. Kompetitor boleh, tapi secara sehat. Ya, tidak harus dalam tanda kutip mungkin saling menjatuhkan atau apa. Kita ya istilahnya kalau kita mendapatkan lead, kita bareng-bareng. Ibaratnya biar Aceh ini juga ikut maju dengan hampir sama dengan kota-kota yang lain. Gitu. Jadi suka komunikasi juga dengan hotel yang Pasti, lain. Kalau ada tamu pasti. yang datang gitu ya. Intinya gini, dari terbentuknya organisasi ini, yang kita harapkan juga adalah kita bisa berkolaborasi dengan tadi yang disampaikan Pak Budi juga, bersinergi dengan yang lain. Para UMKM juga nanti pasti kita akan rangkul ya. Terus instansi-instansi yang ada di daerah kita angkat. Ibaratnya Aceh ini perlu hiburan, perlu kita angkat, perlu kita buat acara di sini. Nah, dengan adanya organisasi IHGMA ini, saya yakin kedepannya pasti akan berjalan dengan baik ya, dengan rame itu pasti. Rame, maju, jadi Aceh juga sudah dilirik di Betul. luar sana gitu ya. Nah, Hermes Lover, baru juga kemarin ini Pak Budi dan juga teman-teman dari organisasi IHGMA ini baru kemarin ini ya Pak ya, kompetensi kopi saring ya Pak? Iya. Nah, ini juga tadi UMKM ya Pak ya. Pak cerita Pak, itu kayaknya seru. Saya nggak datang kemarin. Cerita loh Pak. Iya, kebetulan saya kemarin diminta bantu oleh Brimob ya dalam rangka
HUT Brimob yang ke-80. Jadi mereka punya inisiatif dan punya ide yang cemerlang karena di Aceh ini memang sumber penghasilannya itu dari kopi. Iya. Maka dibuatlah perlombaan kopi saring. Dan ini memang yang terbesar, yang pertama dibuat, dan alhamdulillah IHGMA juga kemarin dipercaya untuk menjadi juri. Ya. Kebetulan pada kesempatan itu saya dengan Pak Romeo yang menjadi juri. Ya. Di samping ada lagi yang dari yang lain gitu. Tapi acara itu saya boleh katakan berhasil, dan saya meminta kepada Bapak Kapolda dan Komandan Brimob supaya acara ini dijadikan acara rutin tahunan. Ya, jadi perlombaan kopi saring ini sudah milik Brimob gitu. Dan kita mendukung penuh setiap tahun diadakannya perlombaan ini. Dan ini sangat didukung dan semua masyarakat antusias. Karena kemarin yang nonton banyak banget. Ya, dan hadiahnya juga bagus. Iya. Lumayan. Apa nama Pak? Grand Kemarin prize-nya? hadiah pertama adalah 5 juta. Dan besar, ya. Nah itu juga di apa ya, yang mengikuti adalah pesertanya dari seluruh warung kopi. Betul. Iya. Bisa minum gratis juga di situ. Betul. Udah Pak Remyo kan sama Pak Uli jadi juri nih. Betul. Minum kopi terus, ada masalah Pak? Oh, ada masalah. Udah biasa. Pecinta kopi ya. Iya. Pecinta kopi gitu ya. Pak Budi jadinya begitu pindah ke Aceh jadi pecinta kopi ya. Sehari harus dia ngopi. Baiklah, jadi ini Hermes Lover dengan adanya IHGMA nanti ke depan kita berharap sekali bahwasanya pariwisata terkait dengan kekhususan Aceh ya, syariatnya ini bisa membawa Aceh jauh lebih baik lagi. Amin. Dan mudah-mudahan juga dari UMKM didukung oleh pemerintah dan juga ini ada di bawah IHGMA bisa mencetak SDM Aceh yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Romeo, terima kasih untuk Pak Budi, dan terima kasih untuk Pak Iwan. Sukses terus Amin, amin. untuk di IHGMA ini. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Baik, Terima kasih. dan Terima kasih. kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.